Allah langsung membolehkan hatinya, kan gampang bagi Allah. Kun fayakun, seperti itu saja. Ngapain harus merantaraan salam dari Nabi? Ini loh, kebanyakan tawasul orang kayak gini nih. Jadinya apa? Jadinya dia bertobat pun nunggu kirim salam dari Syekh Maruko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa kita akan ngomongin tentang perwahabian yang tanpa ujung, teman-teman ya. Jangan lupa, karena kita bukan pengajian, seruput kopinya dan nikmati cemilannya. Ada sebuah video dari Ustadz Khalid Basalamah. Beliau ini andaikan menjadi seorang NU ya, andaikan beliau ini menjadi seorang Ahlussunnah wal Jamaah selain Salafi Wahabi, pastinya beliau ini akan dihujat, teman-teman, akan direspon, akan dikonter rame-rame oleh youtuber-youtuber Wahabi. Kenapa? Karena beliau menyampaikan khurafat-khurafat yang aneh. Biasanya seperti itu ya. Tapi berhubung Pak Khalid ini adalah Ustadz Sunnah katanya, Ustadz bermanhaj salaf katanya, Ustadz yang penuh dengan dalil katanya, dan Ustadz yang paling sering ngomong setahu saya faktanya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, makanya beliau tidak akan dihujat. Beliau akan tetap aman di dalam ruangannya yang ber-AC itu. Beliau akan tetap tenang menyampaikan dakwah-dakwahnya untuk mengembangkan Islam sunnah di Nusantara ini, teman-teman ya. Baik, seperti apa khurafat yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini, kita saksikan bersama-sama, teman-teman ya. Ada kisah nyata di Saudi kemarin terjadi. Sampai heboh. Dai-dai pun banyak mengangkat kisah itu. Kisah seorang dai dari Maroko. Maroko di Afrika Utara sana. Salah satu negara Arab yang ada di sana. Orang ini, dai ini di Maroko, subhanallah dia mimpi Rasulullah SAW datang kepada dia. Kisah nyata. Lalu berkata kepada dia, sesungguhnya ada seseorang tinggal di Mekah bernama Fulan, gitu kan. Sampaikan berita gembira kepada dia kalau dia termasuk ahli surga. Orang ini bangun kaget mimpi. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu pasti aku, tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku, gitu kan. Rupanya mimpi lagi hari kedua, mimpi lagi hari ketiga, sampai 3 kali dia mimpi. Karena 3 kali dia penasaran, dia ambil pakaiannya, dia beli tiket, berangkat langsung umroh. Tiba di Mekah dia ngobrol sama teman-temannya dai-dai yang dia kenal juga. Orang-orang saleh, Masya Allah, kelihatan ada jenggotnya, kelihatan wajahnya orang-orang saleh, Masya Allah. Bertemu mereka, lalu dia cerita sama teman-temannya, saya mimpi ada seseorang bernama Fulan bin Fulan dari suku ini, itu di Mekah. Dan Nabi SAW bilang 3 kali dalam mimpi saya, sampaikan dia termasuk ahli surga. Gimana nih gitu? Kita skip dulu, teman-teman ya. Ini katanya kisah nyata ya. Syekh yang di Maroko itu datanglah ke Saudi, bertemu dengan orang-orang soleh, berjenggot semua. Jadi standar orang soleh itu berjenggot, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin menjual gading itu orang soleh itu, berjenggot itu ya. Dan orang yang melakukan pencak kepada bocah 9 tahun di Malaysia itu berjenggot, itu orang soleh, teman-teman ya. Nah, betul ditemukan ada orang bernama itu di salah satu, kalau kita RT lah ya, di Mekah. Datanglah mereka ke sana, lalu kemudian menanyakan kepada Pak RT-nya kalau kita ya, Umdah gitu kan. Nanya, gimana nih, ada nggak sih orang bernama Fulan? Mereka RT-nya sendiri, RT itu RW itu kaget pada saat itu. Kenapa kalian cari? Karena ini kelihatannya orang-orang soleh, kelihatan wajahnya, penampilannya orang-orang soleh. Ngapain cari orang ini? Ternyata orang ini buruk sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi Nabi SAW bilang dia termasuk ahli surga. Luar biasa gitu. Maka kata orang yang dari Maroko ini, emang kenapa? Dia bilang kalian tidak layak bertemu sama orang ini. Orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang yang paling buruk di tempat kami ini, dia orang paling buruk ini. Enggak sholat, enggak segala macam. Kata orang dari Maroko, tapi saya mau ketemu. Di mana rumahnya? Tunjuk rumahnya. Pergilah ke sana, Rika cerita. Begitu tiba di sana, kemudian ya, ketuk-ketuk itu dibuka sama orang ini. Keluarlah orang yang penampilannya, dari penampilan saya subhanallah kelihatan kayak orang buruk gitu ya. Ada orang subhanallah karena maksiatnya walaupun tampan jadi jelek kelihatan. Ada orang subhanallah karena kesolehannya walaupun biasa tapi Allah berikan kelebihan. Seperti itu. Orang nyaman interaksi sama dia. Dia kaget ada orang-orang cari dia. Ada apa nih? Dia bilang, kenapa kalian cari saya? Kata orang dari Maroko, apakah kau Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia bilang, iya.
Dia bilang, saya mau menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kaget orang itu. Rasulullah SAW? Berita apa? Dia bilang, saya si fulan dari Maroko, saya mimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan kepada kamu berita gembira kalau kau termasuk ahli surga. Kaget orang itu langsung tiba-tiba menangis. Saya? Kata orang Maroko itu, iya, demi Allah saya nggak bohong sama kamu. Nih, saya coba mereaksi video ini, saya posisikan kebalik. Andai kan saya seorang Wahabi tuh, Pak Khalid seorang NU, ya. Ini respon Wahabi. Ini khurafat teman-teman ya. Ngapain Rasulullah menugaskan Syekh itu sebagai pos hanya untuk menyampaikan salam? Emang tidak ada di Saudi itu orang-orang soleh selain Syekh Maroko itu? Allah kan tidak mungkin menyulitkan hambanya. Apalagi di Saudi juga banyak orang soleh. Kalau mau ngasih mimpi, kalau mau ngasih pesan, harusnya tuh di ulama-ulama Saudi. Kalau tujuannya hanya untuk bertobat, Allah mudah kok membolak-balikkan hati. Ini jadinya kebanyakan tawassul kayak gini. Allah langsung membalikkan hatinya, kan gampang bagi Allah. Kun fayakun, seperti itu saja. Ngapain harus merantaraan salam dari Nabi? Ini loh, kebanyakan tawassul orang kayak gini nih. Jadinya apa? Jadinya dia bertobat pun nunggu kirim salam dari Syekh Maroko. Lagian tuh, bisa kok Allah menampakkan mimpinya langsung ke pemuda itu. Ngapain repot-repot nyuruh orang dari Maroko ke Saudi? Bayangin aja. Kan jauh itu jaraknya. Hanya untuk kirim salam kepada satu orang. Emang tidak ada kepentingan lain yang lebih bermanfaat yang untuk orang banyak? Ini hurufat-hurufat kayak gini nih. Banyak teman-teman. Di Nahyin itu banyak, di Nahyin itu. Kayak gitu memang acaranya. Mimpi jadi dalil. Mimpi diceritakan seakan-akan nyata. Ini nggak mungkin ini. Mimpi ketemu Nabi. Datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu. Dia bilang, demi Allah, akhi, orang itu bilang, tidak ada orang lebih buruk daripada saya di sini. Bagaimana bisa saya dapat jaminan itu? Kata orang Maroko itu, saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya datang khusus untuk menyampaikan itu dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan ini. Sampai 3 hari betul-betul saya mimpi Rasulullah suruh sampaikan sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka termasuk ahli surga. Dia bilang, saya tidak ada. Kata orang Maroko, coba ingat. Akhirnya sampai dia ingat. Dia mengatakan, yang saya teringat sekarang, tetangga saya ini, tunjuk rumah sebelahnya. Tetangga saya ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Hidupnya susah. Waktu suaminya meninggal, nggak ada yang menaungi mereka. Maka semenjak itu dan sampai hari ini demi Allah, saya sudah bertekad untuk memberikan setengah gaji saya. Jadi setiap terima gaji, saya kasih ke mereka setengah, kepada saya setengah. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tanggapi video Pak Khalid Basalam ini dengan cara NU, dengan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya hal ini menjadi bukti bahwasanya kalau kisah ini dipikir baik-baik secara dalam ya, dipikir secara mendalam oleh kalangan Wahabi, terutama Pak Khalid Basalam. Ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah atas izin Allah itu masih terus memberikan syafaatnya walaupun beliau sudah meninggal ya. Beliau tetap memberikan syafaatnya kepada umatnya, memperhatikan umatnya, ini umatnya yang baik, ini umatnya yang layak, ini umatnya bisa diperbaiki, ini umatnya ini sebenarnya orang baik. Dan ini sebenarnya juga bisa menjadi bukti bahwasanya tawasul itu bekerja. Tawasul itu ada. Dan tawasul itu, syafaat Nabi Muhammad di dunia ini ada. Dan tawasul kepada Nabi Muhammad itu, ketika kita meminta, memberikan petunjuk kepada manusia, kepada umatnya ini masih bisa. Bukan hanya bertawasul ketika kita di akhirat, enggak. Di dunia ini bisa. Ini buktinya. Pak Khalid dulu ini ya, yang cerita. Bukan orang NU. Atau bisa dicurigai nih Pak Khalid, sebenarnya sudah mulai NU nih, Pak Khalid ini. Coba apa alibi kalian sebagai seorang Wahabi, bagi yang Wahabi ya, alibi kalian apa tentang hal ini? Mimpi iya, kalian nggak menolak mimpi itu. Yang kalian tolak kan yakodoh ya, bertemu Rasulullah itu yakodoh kalian tolak. Tapi untuk hal ini, jika yang bercerita ini, Pak Khalid ini sebagai orang NU, sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah, coba kalian komentar, memposisikan Pak Khalid ini sebagai orang NU. Silahkan berkomentar teman-teman ya. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang NU Pak Khalid Basalam ini? Baiklah, itu saja dari kami.
Tetap semangat mencari cuan, mencari profit, mencari maisha yang halal. Jazakumullah khair pokoknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.